Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Fikri Official Channel. Terima kasih teman-teman sudah mampir di channel saya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai rumus sum dan turunannya. Jadi sum itu ada juga mempunyai turunan, yakni sum if dan sum ifs, pakai S ya teman-teman. Untuk rumus sum sendiri saya sudah pernah bahas di video sebelumnya. Jadi apabila teman-teman belum sempat nonton videonya, bisa klik linknya di sebelah kanan pojok layar atas di monitor teman-teman ya. Nah, untuk video kali ini saya akan sedikit mereminder atau mengingatkan penggunaan fungsi sum dan ada tambahan fungsi sum if dan sum if. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya, dan kedepannya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi ya teman-teman. Oke, langsung saya teman-teman. Di sini saya ada contoh tabel di mana di beberapa terdapat nama barang, nama buah. Saya ganti saja nama buah. Kategori, harga, dan stok. Nanti file latihan ini akan saya upload dan teman-teman bisa langsung download untuk bisa dibuat latihan. Nah, untuk rumus yang pertama adalah rumus sum yang fungsinya untuk mengetahui jumlah keseluruhan dari stok buah yang ada di dalam tabel ini teman-teman. Langkahnya, ketik sama dengan sum buka kurung, kita klik sel E2 blok sampai ke bawah sampai di sel E16. Setelah itu tutup kurung, tekan enter. Nah, diketahui bahwa jumlah dari keseluruhan stok buah dan sayur di dalam tabel ini berjumlah 10.040 maksudnya 1040. Untuk yang kedua, rumus sum if maksud saya. Jadi sum if ini fungsinya untuk mengetahui jumlah dari stok barang atau stok nama buah hanya dengan satu kriteria saja teman-teman. Jadi misalkan saya ambil contoh di sini, saya kepingin mengetahui jumlah atau total stok dari kategori buah. Hanya buah saja, bukan sayur. Nah, untuk caranya ketik sama dengan sum if buka kurung. Nah, ini yang diminta range-nya ya teman-teman. Range itu karena saya ingin mengetahui jumlah atau total dari stok buah, maka yang saya blok adalah di kolom kategori. Nah, setelah itu titik koma. Nah, untuk titik koma ini ada juga yang menggunakan koma, tergantung dari aplikasi atau software Microsoft Excel, teman-teman. Setelah itu, karena yang ingin saya ketahui jumlah atau total stok buah, maka yang saya ketik adalah buah. Titik, tanda kutip, buah. Tanda kutip lagi, titik koma, setelah itu sum range-nya. Jadi kita blok di kolom stoknya, tutup kurung.
dan enter. Nah, diketahui hasilnya adalah 555 teman-teman, total atau jumlah dari stok buah yang ada di dalam tabel ini. Nah, sebaliknya bagaimana saya apabila kepingin mengetahui total atau jumlah dari stok sayur yang ada? Langkahnya sama dengan sum if buka kurung, range-nya kita blok di kolom kategori, titik koma, dan ketik. Karena yang saya ingin ketahui jumlahnya adalah sayur, saya ketik nama sayur, titik koma, setelah itu blok di kolom stok, tutup kurung. Nah, hasilnya 485 stok dari sayur yang ada di dalam tabel ini. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman untuk rumus sum if. Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus sum if. Untuk penggunaan rumus sum if sendiri ini berbeda dengan rumus sum if. Nah, kalau sum if ini satu kriteria, kalau sum if ini lebih dari satu, jadi minimal 2 kriteria. Di sini saya ada sebuah contoh. Jadi contoh yang pertama, saya ingin mengetahui kategori buah dan di harga diskon. Yang kedua, saya ingin mengetahui yang di kategori sayur dan di harga normal. Oke, langsung saja teman-teman ketik sama dengan sum ifs, buka kurung. Nah, di penggunaan rumus sum if sendiri ini berbeda dengan rumus sum if. Jadi yang sum if tadi yang pertama diminta adalah range-nya atau kategorinya. Untuk yang sum if ini kita diminta untuk di sum range-nya dulu, jadi di stoknya dulu. Jadi kita blok di kolom stok, setelah itu titik koma, kriteria range yang pertama, karena saya ingin mengetahui jumlah di kriteria atau kategori buah, maka saya blok yang di kategori, kolom kategori maksud saya. Nah, setelah itu titik koma, teman-teman bisa ketik dengan nama buah atau bisa klik di sel buah, di sel G13 yang sudah saya siapkan ini. Setelah itu titik koma. Nah, untuk kriteria range yang kedua, karena saya ingin mengetahui total kategori buah yang didiskon, maka saya blok kolom yang di kolom harga. Setelah itu titik koma, saya klik di sel diskon. Setelah itu tutup kurung, kan enter. Hasilnya diketahui 230 ya teman-teman di kategori buah dengan harga diskon. Untuk yang kedua, saya ingin mengetahui jumlah stok sayur dengan harga normal. Langkahnya sama teman-teman, sama dengan sum ifs, buka kurung, sum range-nya di kolom stok. Setelah itu titik koma, kriteria range-nya di kolom kategori, titik koma. Karena saya ingin tahu jumlah stok di sayuran, maka saya klik sayur, atau bisa diketik juga tanda kutip sayur. Setelah itu titik koma, kriteria range-nya yang kedua adalah di harga normal, maka saya blok di kolom harga. Setelah itu titik koma, saya klik di
sel normal. Setelah itu tutup kurung, kan enter. Hasilnya diketahui bahwasanya stok sayur dengan harga normal jumlahnya 155. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, sampai di sini video saya kali ini mengenai rumus sum dan turunannya, yakni sum if dan sum ifs. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kritik dan saran teman-teman bisa tulis di kolom komentar agar kedepannya channel ini bisa lebih baik lagi. Sampai di sini video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.